Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galuh Dwi Prihartanti Mulyono dari kelas Psikologi Abnormal A dengan NIM 184100183. Di sini saya akan membuat video mengenai perilaku abnormal apa sih yang terjadi di sekitar tempat tinggalmu sebagai dampak dari adanya pandemi COVID-19. Nah, di sini saya tidak akan menjelaskan secara spesifik mengenai COVID-19 itu apa, pandemi itu apa, karena saya percaya semua orang sudah pada kenyang dengan semua informasi tersebut. Di sini saya akan memulai penjelasan saya mengenai apa sih hubungannya perilaku abnormal dengan pandemi COVID-19. Jadi, ketika ada pandemi COVID-19, kan ada instruksi untuk physical distancing. Nah, untuk menjalankan instruksi physical distancing itu, maka kita harus untuk stay di rumah aja. Nah, aktivitas stay di rumah aja ini itu yang berdampak pada perilaku abnormal. Korelasinya seperti apa? Nah, seperti ini mudahnya. Jadi, ketika seorang manusia sudah terbiasa melakukan segala macam aktivitas sehari-harinya di luar rumah, baik untuk bekerja, untuk kuliah, untuk sekolah, untuk bermain, untuk jalan-jalan, untuk makan, dan segala aktivitas rinci yang lainnya, tetapi tiba-tiba semua kebiasaan aktivitas tersebut dihentikan, stop, ayo ke rumah aja, seperti itu. Nah, akhirnya dari sini timbul beberapa perilaku abnormal karena apa? Mereka masih belum terbiasa akan adanya kebijakan tersebut. Nah, perilaku abnormal yang saya temukan di sekitar tempat tinggal saya ini adalah perilaku abnormal dengan jenis gangguan penyesuaian, seperti itu. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang apa sih gangguan penyesuaian itu, di sini saya akan menjelaskan yang pertama kasus yang saya temui terlebih dahulu, lalu saya akan menganalisa kasus tersebut berdasarkan teori psikologi abnormal, dan yang terakhir di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pencegahannya seperti apa, seperti itu. Jadi untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai kasus yang terjadi yang ada di sekitar tempat tinggal saya. Jadi saya memiliki tetangga yang kebetulan itu adalah saudara saya. Nah, sebut saja nama tetangga saya itu adalah Bu Mawar. Bu Mawar ini memiliki seorang anak. Anaknya adalah seorang mahasiswi yang kebetulan kuliah di Surabaya. Nah, kita semua tahu bahwa Surabaya adalah kota dengan red zone, yang artinya red zone di sini adalah memiliki warga dengan jumlah positif COVID yang sangat banyak, sehingga sampai diberi predikat red zone seperti itu. Nah, akhirnya perguruan tinggi negeri di mana anak dari Bu Mawar kuliah tersebut memberikan instruksi untuk kuliah di rumah aja. Akhirnya anaknya tersebut pulang ke rumah. Nah, sebelum pulang ke rumah, ternyata teman seasramanya ini, sebut saja anak Kalimantan karena asalnya dari Kalimantan ya. Ini tuh ternyata sendirian di asrama tersebut. Si anak Kalimantan tersebut memutuskan untuk tidak pulang ke Kalimantan karena pada waktu itu instruksi liburnya hanya 2 minggu, sehingga menurutnya sangat sayang sekali jika harus membuang begitu banyak uang untuk membeli tiket pesawat pergi ke Kalimantan lalu balik lagi ke Surabaya, sehingga ia memilih untuk menetap, tidak apa-apa, saya tak di asrama saja, seperti itu. Nah, tapi si anak Bu Mawar ini itu merasa iba terhadap temannya ini. Akhirnya mengajak, bagaimana jika kamu ikut denganku sehingga kamu tidak sendirian di asrama ini. Akhirnya dengan persetujuan Bu Mawar serta keluarganya, akhirnya si anaknya Bu Mawar ini dengan temannya yang dari Kalimantan ini, yang sesama mahasiswa di Surabaya, pergilah pulang ke rumah Ibu Mawar. Nah, sesampainya di rumah, mereka disambut sangat hangat dan welcome oleh keluarga dari Ibu Mawar tersebut.
setelah beberapa hari, sekitar 5 hari berada di rumahnya si Ibu Mawar ini, ternyata anak Kalimantan ini itu sakit. Nah, sakitnya itu pertama hanya demam tinggi saja, lalu dikasih paracetamol oleh Ibu Mawar ini dengan harapan panasnya cepat turun. Ternyata keesokan harinya panasnya semakin naik, ditambah dia mengalami batuk dan juga pilek. Nah, dari sini akhirnya Bu Mawar serta keluarganya membawa si anak Kalimantan ini untuk pergi ke rumah sakit. Ternyata ketika sampai di rumah sakit, dicek oleh dokter di sana dan dipastikan dia adalah seorang PDP atau pasien dalam pengawasan. Nah, Bu Mawar di sini merasa shock. Kenapa? Kok langsung diberi label PDP? Salah dia apa? Seperti itu. Akhirnya setelah mendapatkan penjelasan dari dokter, semua gejala yang dialami oleh si anak Kalimantan ini tadi itu adalah gejala yang sama persis dengan penyakit COVID, yaitu demam tinggi lebih dari 38 derajat. Lalu dia juga batuk kering, lalu dia juga merasa pusing, merasa sesak nafas seperti itu, dan ditambah lagi riwayat perjalanannya. Riwayat perjalanannya adalah dia dari Surabaya, di mana Surabaya adalah kota dengan red zone seperti itu. Nah, berhubung kondisinya yang tidak sebegitu parah, akhirnya diputuskan bahwa si anak Kalimantan tersebut bisa tetap rawat jalan dengan opnam di rumah saja seperti itu. Nah, akhirnya setiap hari selalu ada bidan yang datang ke rumahnya untuk melihat perkembangan kondisinya seperti apa. Nah, kabar bahwa Bu Mawar, di dalam rumah Bu Mawar terdapat PDP itu mulai menyebar ke tetangga-tetangganya, sehingga ketika Bu Mawar pergi ke pasar untuk membeli masker, Bu Mawar mendapatkan salah satu omongan dari tetangganya yang seperti ini. Bu, Ibu kan paham kalau penyakit ini itu sangat berbahaya dan bisa berdampak mematikan, dan itu bukan hanya berdampak atau bahaya untuk keluarga ibu saja, tetapi tetangga-tetangga ibu yang di sekelilingnya itu juga bisa terkena. Jadi, apa ibu yakin tetap untuk mengizinkan si PDP itu berada di rumah ibu? Apa ibu yakin tidak menyuruhnya dia pulang saja ke kampung halamannya? Bu, ini itu melibatkan kesehatan orang banyak. Apa ibu nanti mau dikucilkan oleh orang banyak ketika ibu juga tertular penyakit dari si PDP tersebut? Nah, di pasar tersebut si Bu Mawar ini merasa kaget, merasa bingung, dan merasa khawatir, bingung. Dia merasa dilema, apakah dia harus memulangkan si anak Kalimantan ini ke kampung halamannya yang jauh di sana di Kalimantan, sedangkan lokasinya Bu Mawar ini di daerah Mojokerto, Jawa Timur, seperti itu. Nah, tetapi kalau dipulangkan ini kasihan, apalagi dia dalam keadaan sakit, maka di mana rasa kemanusiaannya Bu Mawar ini sebagai seorang manusia seperti itu. Jadi Bu Mawar di sini itu seperti terjebak suatu dilema. Ia ingin tidak tertular penyakit tersebut. Ia juga tidak ingin dikucilkan oleh warga, oleh tetangga sekitarnya karena adanya PDP tersebut. Tapi dia juga tidak ingin menyakiti hati si anak Kalimantan tersebut dengan mengusirnya secara halus untuk balik ke kampung halamannya tersebut. Akhirnya dari sini Ibu Mawar memutuskan untuk berdiam diri di rumah. Dia mengisolasi diri di rumah. Dia merasa panik, merasa khawatir karena takut nanti kalau dia keluar rumah dia akan mendapatkan omongan seperti itu lagi, sehingga membuat dia panik lagi, mikir lagi seperti itu. Nah, karena omongan tetangganya yang ia dapat di pasar tersebut, akhirnya dia mulai merasa stres. Dia mulai merasa murung. Dia mulai merasa sering berdiam diri di rumah, mikir, berdiam diri,
sehingga menyebabkan ada beberapa aktivitasnya yang seharusnya ia lakukan sehari-hari tersebut tidak ia lakukan. Seperti biasanya dia aktif untuk pagi menyapu, sore menyapu, seperti itu. Ia tidak melakukan kewajibannya tersebut. Lalu ketika seusai sholat, dia langsung masuk ke kamar, diam, merenung sambil berzikir terus-terusan, tapi ekspresinya tidak tenang. Lalu dia juga lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bermain gadget dengan harapan untuk mencari informasi apa yang harus ia lakukan dalam keadaan seperti ini. Sebenarnya COVID-19 itu apa? Penanganannya seperti apa? Bahayanya itu apa? Dampaknya apa? Dia terus berusaha mencari informasi di gadgetnya tersebut untuk mengetahui lebih lanjut supaya dia tuh paham apa yang harus ia lakukan yang sebaik mungkin supaya dia tidak sampai omongan-omongan tetangganya itu menjadi kenyataan bagi dia. Karena jujur dia itu sendiri juga merasa takut kalau akan terkena virus tersebut. Nah, setelah mendapatkan banyak informasi dari gadgetnya tersebut, akhirnya Bu Mawar ini mulai melakukan banyak sekali perubahan aktivitasnya, mulai dari minuman. Jadi untuk minuman sendiri, Ibu Mawar selalu mewajibkan untuk minum air hangat. Nah, perilaku ini masih normal. Nah, yang menunjukkan bahwa perilakunya tidak normal yaitu dia mengalami gangguan penyesuaian dalam bentuk tingkah laku. Jadi tingkah lakunya ini itu sangat drastis berbeda kepada si anak Kalimantan ini sebelum ia sakit dan sesudah ia sakit. Jadi mudahnya itu seperti ini. Ketika mengetahui si anak Kalimantan ini dipastikan sebagai PDP, perilakunya Bu Mawar kepadanya ini sangat berubah. Jadi si anak Kalimantan ini yang terbiasa sholat berjamaah bersama di musola rumah keluarganya, si anak Kalimantan ini tidak diizinkan lagi untuk mengikuti sholat bersama. Lalu si anak Kalimantan ini ketika biasanya ikut makan bersama dengan menggunakan piring, sendok ataupun gelas yang ada di situ, itu tidak diizinkan lagi oleh Bu Mawar. Jadi si anak Kalimantan ini minum pakai gelas, piring, dan juga sendok itu khusus disediakan. Dan ketika si anak Kalimantan ini berusaha untuk keluar rumah untuk melihat sekeliling sebentar, si Bu Mawar ini langsung menghimbaunya untuk supaya tidak keluar rumah, sehingga si anak Kalimantan ini langsung masuk lagi. Dan ketika si anak Kalimantan ini tuh hanya keluar ke ruang tamu untuk mengerjakan tugasnya, si Bu Mawar ini langsung memberikan himbauan untuk segera memakai masker dan masuk lagi ke kamar. Jadi semua perilakunya Bu Mawar ini kepada si anak Kalimantan ini menunjukkan bahwa Bu Mawar ingin mengisolasi si anak Kalimantan ini cukup hanya dalam satu ruangan kamar itu saja, jangan keluar-keluar, seperti itu. Nah, perilakunya ini setelah saya amati dan saya analisis, ternyata Bu Mawar mengalami gangguan penyesuaian dengan tipe gangguan kecemasan dan gangguan tingkah laku. Nah, saya bisa mendiagnosis seperti itu karena pertama, kita lihat dulu apa itu pengertian gangguan penyesuaian. Jadi, pengertian dari gangguan penyesuaian yaitu terdapat reaksi maladaptif atau reaksi yang tidak biasa terhadap sumber stresor yang sudah dikenali dan berkembang selama beberapa bulan. Lalu, reaksi maladaptif ini itu berupa hendaya atau penurunan dari fungsi sosialnya, fungsi akademisnya, pekerjaannya, atau fungsi-fungsi yang lainnya. Nah, reaksi maladaptif ini juga ditandai dengan adanya distres emosional yang dalam tahap tidak wajar, seperti itu. Nah, selanjutnya gangguan penyesuaian ini memiliki 6 tipe, yaitu untuk yang pertama, gangguan penyesuaian dengan mood depresi. Yang kedua, gangguan penyesuaian
dengan kecemasan. Yang ketiga, gangguan penyesuaian dengan gejala campuran antara kecemasan dan mood depresi. Yang keempat, gangguan penyesuaian dengan gangguan tingkah laku. Yang kelima, gangguan penyesuaian dengan gejala campuran antara gangguan emosi dan tingkah laku. Dan yang keenam yaitu gangguan penyesuaian tak tergolongkan. Nah, dalam teorinya ini disebutkan bahwa cara penanganannya yaitu dengan memindahkan stresor atau individu tersebut belajar untuk menguasai stresor tersebut. Nah, berdasarkan teori dan analisis yang telah saya paparkan sebelumnya, maka di sini saya akan mencoba menganalisis kasus tersebut dengan menggunakan teori yang telah saya jelaskan. Jadi, yang pertama yaitu tentang pengertiannya. Apakah sudah sesuai antara kasus yang saya jelaskan dengan pengertiannya tersebut? Menurut saya sudah, karena pertama yaitu timbulnya reaksi maladaptif dalam bentuk hendaya dan juga dalam bentuk distres. Nah, ini terbukti lewat perilakunya Bu Mawar. Perilaku Bu Mawar yang distres ini, distres secara emosional, terbukti dalam bentuk perilaku murungnya dia. Dia murung di dalam kamar. Lalu hendaya, fungsi sosialnya terbukti dalam bentuk dia tidak ingin bersosialisasi lagi keluar rumahnya karena takut mendapatkan omongan yang sama seperti sebelumnya. Lalu dibuktikan lagi dalam bentuk hendaya, fungsi pekerjaannya yaitu ketika pekerjaan sehariannya seperti menyapu, itu tidak ia jalankan seperti biasanya lagi karena ia terlalu sibuk bermain gadget, karena dia merasa panik. Karena dia merasa panik, dia berusaha untuk mencari informasi secara terus-menerus demi mengatasi rasa panik atas berbagai macam pertanyaan yang ada di dalam kepalanya tersebut. Seperti itu. Jadi, reaksi maladaptif dalam bentuk hendaya, penurunan fungsi sosial dan fungsi pekerjaan, serta distres dalam bentuk panik yang berlebih sudah terpenuhi oleh kasus Bu Mawar ini. Lalu, reaksi maladaptif terhadap sumber stresor yang dikenali. Nah, sumber stresor yang dikenali di sini adalah anak Kalimantan yang terkena PDP itu tadi. Nah, kelanjutannya adalah reaksi maladaptif ini berkembang beberapa bulan setelah munculnya sumber stresor ini. Nah, untuk beberapa bulannya di sini saya mengamati hanya sekitar 1 bulan saja karena si anak Kalimantan ini sakitnya itu tidak 1 bulan full, tidak. Dia hanya di rumahnya si Bu Mawar itu sekitar 2 minggu. Jadi sakit lalu sembuh, sakit lalu sembuh selama 2 minggu itu. Nah, ternyata setelah 2 minggu sakit sembuh itu, si anak Kalimantan tersebut akhirnya pulang ke tempat tinggalnya. Nah, tapi anaknya Bu Mawar sendiri ini itu juga mengalami sakit yang sama. Nah, akhirnya paniknya Bu Mawar tambah meningkat dalam bentuk dia selalu berusaha mengkonsumsi berita atau terus menerus. Tapi ketika mengkonsumsi berita bukan berarti dia malah menjadi tenang, tapi dia malah merasa panik, ditandai dalam bentuk dia selama masa itu insomnia, mengalami insomnia, jadi kurang bisa tidur seperti itu karena merasa panik tadi. Jadi dari segi pengertian, kasusnya Bu Mawar ini sudah memenuhi kriteria untuk diagnosa gangguan penyesuaian. Nah, untuk tipenya, setelah melihat beberapa kriteria perilaku Bu Mawar, ternyata Bu Mawar memiliki gangguan penyesuaian dengan tipe kecemasan dan gangguan tingkah laku. Nah, tipe kecemasan ini ditandai dalam bentuk khawatir, rasa khawatir dan rasa cemas yang berlebihan. Tadi sudah dibuktikan ya dalam bentuk ia insomnia dan tidak bisa tidur. Lalu hendaya atau penurunan fungsi sosialnya karena merasa panik tersebut, karena merasa khawatir tersebut, sehingga terus-terusan bermain HP, terus-terusan mengonsumsi berita karena untuk menuruti rasa khawatir dan paniknya tersebut. Lalu
gangguan penyesuaian yang dalam bentuk gangguan tingkah laku ini itu dibuktikan dalam hal, kalau berdasarkan teorinya ya, ini gangguan penyesuaian dengan tipe gangguan tingkah laku ini ketika seseorang berusaha untuk menghilangkan hak orang lain. Nah, ini dibuktikan oleh Bu Mawar dalam hal ia telah menghilangkan hak anak Kalimantan ini untuk beraktivitas secara biasa, karena Bu Mawar secara tidak langsung melalui kalimat peringatannya kepada si anak Kalimantan ini menunjukkan bahwa supaya anak Kalimantan ini isolasi secara mandiri di dalam kamar saja, tidak boleh keluar ke rumah, tidak boleh mengikuti jamaah sholat, lalu juga tidak boleh mengerjakan tugasnya di ruang tamu. Jadi hak-hak si anak Kalimantan ini untuk melakukan aktivitas seperti biasanya itu dipotong oleh si Ibu Mawar ini, seperti itu. Jadi secara tidak langsung niatnya Ibu Mawar itu ingin supaya si anak Kalimantan yang PDP itu tidak menularkan. Niat awalnya seperti itu, tapi karena rasa paniknya ia lupa bahwa ia telah melanggar hak-hak dari si anak Kalimantan itu untuk juga bisa melakukan aktivitas seperti orang lain pada umumnya, seperti itu. Nah, untuk pencegahannya di sini terbukti ketika si anak Kalimantan pulang, reaksi distres dan dayanya itu menurun secara perlahan. Jadi dia tidak lagi harus mengonsumsi berita secara terus-menerus. Lalu dia juga sudah mulai berani untuk keluar rumah, dia juga sudah mulai berani untuk dia juga sudah mulai melakukan aktivitas sehari-harinya seperti menyapu dan lain sebagainya, seperti itu. Baik, tadi adalah sekilas penjelasan saya mengenai perilaku abnormal yang terjadi di sekeliling saya akibat dari pandemi COVID-19 ini, di mana saya menemukan terjadinya perilaku abnormal dalam bentuk gangguan penyesuaian dengan tipe kecemasan dan tipe gangguan tingkah laku. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.